Hujan deras mengguyur desa Kalawangin. Bus berhenti di jalan berlumpur. Kinara turun dengan payung seadanya. Kinara berbisik, "Akhirnya sampai juga. Ayu pasti menungguku." Sejumlah warga desa menatapnya tajam dari balik jendela rumah. Sorot mata mereka penuh curiga. Di depan rumah kayu besar, Ayu berdiri menyambut. "Kinara, ya Tuhan, kau benar-benar datang. Masuklah sebelum hujan makin deras." Kinara memeluknya sedikit lega. Namun ia merasa tatapan warga di belakang masih menembus punggungnya. Malam itu listrik padam. Hanya suara petir dan lampu minyak menyala redup. Kinara gelisah di kamar tamu. Tiba-tiba ia bermimpi. Sosok bayangan hitam menari di tengah hujan. Gerakannya anggun, namun menyeramkan. Tubuh Kinara ikut bergerak, menari tanpa ia sadari. Kinara terbangun dengan napas terengah. Tangannya masih bergerak perlahan, membentuk mudra tarian. Apa-apaan ini? Kenapa tubuhku? Pagi hari, Kinara sarapan bersama Ayu dan ibunya, Bu Mirni. Bu Mirni menatap curiga. "Semalam kau menari ya?" Kinara terkejut. Aku cuma mimpi, Bu." Namun pandangan Bu Mirni dingin. Kinara berjalan menyusuri rumah. Ia menemukan sebuah pintu terkunci. Saat ia menyentuhnya, Ayu buru-buru menegurnya. "Kinara, jangan sekali-kali buka kamar itu. Itu kamar terlarang." Kinara terdiam. Di pasar, beberapa warga berbisik saat Kinara lewat. "Itu gadis kota yang datang semalam ya? Dia mirip Rati Mayu." Kinara merinding. Kinara kembali bermimpi. Kali ini, bayangan hitam berubah menjadi sepasang penari. Seorang lelaki gagah dan seorang perempuan anggun. Suara terdengar lirih. "Narik Sukmo." Kinara terbangun dengan mendapati dirinya sudah berdiri di halaman. Tubuhnya bergerak menari di bawah bulan. Ayu melihatnya dari jendela dengan wajah pucat. Keesokan paginya, kabar heboh. Seorang warga ditemukan tewas di sawah dengan tubuh kaku, seolah sedang menari. "Ini kutukan Narik Sukmo." Pandangan mereka langsung tertuju pada Kinara. Beberapa warga mendatangi rumah Ayu. Pak Lebah, tetua desa. "Kenapa kau bawa orang luar ke sini, Ayu? Kutukan bangkit lagi gara-gara dia." Ayu melindungi Kinara. "Dia sahabatku. Jangan tuduh tanpa bukti." Tak tahan dengan rasa penasaran, Kinara nekat membuka pintu kamar terlarang itu. Di dalamnya terdapat gamelan berdebu, kain penari, dan topeng lusuh. Seketika tubuhnya kembali menari sendiri. Bayangan dua sosok muncul di cermin kamar itu. "Aku Bayu Jenggala Bakwahanta." "Aku Riti Mayu." Kinara terhuyung. Arwah Riti Mayu berbicara lirih. "Tarian Narik Sukmo bukan kutukan. Itu teriakan cinta kami yang dibunuh warga desa ini." Kinara mulai memahami. Ayu akhirnya bercerita. 20 tahun lalu, Bayu dan Riti Mayu dibantai di balai desa karena dianggap melawan adat. Tarian mereka jadi bantangan. Desa ini masih menyimpan dendam. Kematian kedua terjadi. Seorang pemuda ditemukan tewas menari di ladang. Warga semakin yakin Kinara penyebabnya. Warga menyeret Kinara ke balai desa. "Pergi, atau kami bakar kau hidup-hidup."
Kenara menangis. Ayu mencoba melindunginya. Malam itu, arwah Banyu merasuki Kenara. Tubuhnya menari dengan indah, memperlihatkan potongan kejadian masa lalu. Ia melihat warga desa menusuk Bayu dan Riti Mayu saat mereka menari. Kenara sadar, justru wargalah yang kejam. Mereka cemburu pada cinta Banyu dan Riti Mayu dan ingin menyingkirkannya. Jadi, tarian ini bukan kutukan, ini dendam kalian. Warga yang panik menculik Ayu untuk dijadikan tumbal. Kenara berlari mengejarnya. Di balai desa, Ayu diikat di tengah. Warga bersiap melakukan ritual pengusiran kutukan. Dengan darahmu, kutukan ini berakhir. Kenara muncul, tubuhnya kembali menari. Namun kali ini, gerakan tarian narik sukmo membentuk pusaran angin. Warga ketakutan. Banyu dan Riti Mayu muncul, menari bersama Kenara. Warga yang dulu membunuh mereka satu persatu terjatuh. Tubuh mereka menari sendiri hingga mati dengan wajah meringis. Riti Mayu menatap Kenara. Kau bukan kutukan, Kenara. Kau hanya cermin kami. Teruskan tarian kami agar kebenaran tak hilang. Kenara menitikkan air mata. Pagi tiba, desa Kelawangin sunyi. Kenara dan Ayu meninggalkan desa dengan langkah berat. Kenara lirih. Menari atau mati, tapi aku memilih menari untuk cinta mereka. Dari kejauhan, samar-samar terdengar gamelan mengalun. Selesai.